Dunia ini tentu saja menyimpan banyak sekali misteri yang tak akan pernah kita ketahui semuanya, termasuk kebenarannya. Terlepas dari itu semua, inilah beberapa misteri paling aneh yang jarang diketahui. Pada bulan Februari tahun 1936 di kota Catanzaro, Italia, seorang pria bernama Giuseppe Veraldi atau yang lebih sering dipanggil Pepe ditemukan tewas di bawah jembatan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya pecah akibat terbentur bebatuan sungai setelah jatuh dari atas jembatan. Di sisi lain, dari hasil penyelidikan, polisi menyatakan bahwa Pepe bunuh diri. Semua ini disimpulkan berdasarkan luka-luka yang ada di tubuh Pepe memang sesuai dengan orang yang jatuh dari jembatan. Akan tetapi hal ini langsung dibantah oleh pihak keluarga Pepe. Mereka yakin Pepe tidak akan bunuh diri. Pepe pasti dibunuh. Meski begitu, karena tak ada bukti yang mengarah pada pembunuhan, polisi tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, pada bulan Januari 1939, Maria Talarico berjalan sendirian melewati jembatan tempat Pepe ditemukan tewas. Namun tiba-tiba Maria tak sadarkan diri. Tak lama setelah ditemukan oleh orang yang sedang berjalan, Maria langsung diamankan dan dengan cepat keluarganya mengetahui hal ini. Ketika Maria terbangun, dirinya sudah berada di rumah. Akan tetapi, Maria mulai menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Bisa dibilang Maria mulai berbicara dengan gaya dan nada bicara mirip laki-laki. Hingga pada akhirnya Maria mengaku dirinya adalah Pepe yang ditemukan tewas di bawah jembatan. Pada awalnya, keluarga Maria menganggap Maria hanya sedang berhalusinasi akibat efek tak sadarkan diri. Akan tetapi, di saat Maria memberikan rincian mendetil tentang kehidupan pribadi Pepe, keluarganya, dan kejadian-kejadian tertentu yang tidak mungkin diketahui oleh Maria, keluarga Maria langsung percaya bahwa Maria dirasuki oleh Pepe. Kemudian Maria menyuruh mereka untuk membawa ibu Pepe karena dirinya ingin bicara dengannya. Hal ini tentu saja langsung disetujui oleh keluarga Maria karena mereka ingin Maria kembali seperti semula. Di sisi lain, sambil menunggu kedatangan ibu Pepe, Maria meminta alkohol, rokok, dan kartu remi. Lalu ia mengundang para tetangga untuk bermain kartu dan minum bersama. Perilaku Maria ini tentunya sangatlah tak wajar karena Maria tak pernah minum, merokok, maupun bermain kartu. Tapi pada titik ini, Maria sangat ahli bermain kartu. Hal ini tentu saja membuat keluarga Maria semakin yakin Maria memang kerasukan. Singkat cerita, ibu Pepe, kita panggil saja Sophia, tiba di rumah Maria. Ketika Sophia berbincang dengan Maria, Sophia sangat terkejut karena suara Maria sangat mirip dengan Pepe. Sophia kemudian menanyakan banyak hal yang hanya diketahui oleh Pepe dan dirinya. Dan ketika Maria menjawab semua pertanyaan dengan benar, Sophia semakin terkejut. Ia sangat yakin Pepe benar-benar merasuki Maria. Maria yang tak memperdulikan keterkejutan Sophia langsung memberitahunya bahwa dirinya dibunuh oleh teman-temannya dengan cara dipukuli menggunakan besi dan setelah mati barulah ia dilempar dari atas jembatan. Setelah selesai memberitahu Sophia, Maria langsung berlari keluar rumah menuju jembatan dan berbaring persis di posisi tubuh Pepe ditemukan. Keluarga Maria dengan Sophia tentu saja langsung menghampiri Maria. Mereka khawatir hal buruk terjadi pada Maria. Di sisi lain, karena Pepe tak kunjung keluar dari tubuh Maria, Sophia tentunya memaksa Pepe untuk segera keluar dari tubuh Maria. Dan layaknya anak penurut, Pepe langsung keluar dari tubuh Maria dan seketika Maria tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Maria bangun, dirinya tak mengingat apapun. Keluarga Pepe, terutama Sophia, tentu saja langsung mencerna baik-baik pengakuan Pepe di saat merasuki Maria. Khususnya Sophia tak menganggap semua pengakuan yang terungkap adalah kebohongan. Karena sejak awal, keluarga Sophia percaya bahwa Pepe memang dibunuh. Tapi yang menjadi masalah, mereka tak memiliki bukti apapun. Menariknya, pengakuan Maria yang kerasukan membuat warga setempat dan pihak berwenang menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan pada titik ini banyak polisi yang percaya dengan pengakuan Maria. Tapi sekali lagi mereka tak memiliki bukti untuk menguatkan klaim Maria. Namun yang paling menarik dari peristiwa ini tentu saja terkait Maria yang kerasukan. Apakah benar Maria kerasukan atau hanya manifestasi dari trauma, sugesti, atau gangguan disosiatif yang dialami Maria?
Semua ini tak pernah terjawab dan dianggap sebagai misteri oleh warga kota tempat Maria tinggal. Meski Maria mampu mengetahui banyak hal tentang Pepe, padahal Maria tak memiliki hubungan apapun dengan Pepe, banyak orang yang berpendapat bahwa Maria mungkin secara tidak sadar mendapatkan informasi tentang Pepe dari lingkungan sekitar. Dan di saat Maria mengalami gangguan psikologis, Maria mengungkapkan semua informasi yang diketahuinya. Terlepas dari itu semua, peristiwa yang menimpa Maria tetap menjadi misteri karena tak ada satupun yang mampu membuktikan 100% kebenarannya apakah Maria kerasukan atau tidak. Waktu terus berlalu, sekitar 9 tahun kemudian, Sophia menerima sepucuk surat dari salah satu teman Pepe yang mengaku sebagai orang yang membunuh Pepe. Ia juga menceritakan detail kejadian dan siapa saja yang terlibat. Gilanya, semua yang ia ceritakan sama persis dengan yang Maria ceritakan kala itu. Pada akhirnya, teman-teman Pepe yang terlibat membunuh Pepe berhasil ditangkap dan dihukum. Pada bulan Maret 1876, di dekat Olympian Spring, Bath County, Kentucky, Amerika Serikat, Ellen Crouch yang sedang membuat sabun di luar rumahnya dikejutkan oleh hujan daging mentah dan segar yang dimana daging-daging itu memenuhi area rumah Ellen yang luasnya hampir sama dengan lapangan sepak bola. Bentuk daging yang berjatuhan juga sangat beragam, ada yang sangat tipis dan ada pula yang menggumpal. Ellen dan suaminya tentu saja sangat terkejut dengan banyaknya daging yang hanya jatuh di area rumahnya saja. Mereka takut daging yang turun dari langit itu mengandung zat berbahaya. Akan tetapi di saat kucingnya memakan daging itu tanpa terjadi apapun, kekhawatiran mereka lenyap seketika. Tak lama setelah kejadian ini, banyak warga yang mendatangi rumah Ellen hanya untuk melihat fenomena hujan daging yang terjadi. Dan ketika mereka melihat banyaknya daging di area rumah Ellen, mereka juga sangat terkejut. Kemudian para ahli juga berdatangan untuk mengumpulkan sampel daging supaya segera diperiksa. Singkat cerita, beberapa ahli menyimpulkan bahwa meski tidak tahu pasti daging apa yang menghujani kediaman Ellen, mereka menduga daging itu adalah daging sapi atau daging rusa. Namun gilanya, beberapa ahli lain menyimpulkan daging itu lebih mirip daging kuda atau daging manusia. Tak lama kemudian, beberapa ilmuwan memeriksa daging itu secara lebih rinci. Dan dari hasil penelitian, mereka menyimpulkan daging itu kemungkinan adalah daging kuda atau daging bayi manusia yang jumlahnya tentu saja tak sedikit. Meski banyak sekali orang yang melakukan penelitian dengan keterbatasannya teknologi, maka hujan daging yang menimpa kediaman Ellen masih menjadi misteri karena tidak ada yang tahu pasti daging apa yang jatuh dari langit itu dan mengapa bisa terjadi hujan daging. Pada akhirnya, penduduk setempat menyimpulkan bahwa hujan daging itu disebabkan oleh burung pemakan bangkai yang memiliki kebiasaan memuntahkan makanan untuk meringankan beban saat sedang terbang. Tapi pendapat ini juga dapat dengan mudah dibantah karena daging yang jatuh adalah daging segar. Grayton yang sekarang dikenal sebagai San Juan del Norte di Nicaragua merupakan sebuah kota pelabuhan kecil yang memiliki sejarah sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Pada tahun 1876, penduduk kota ini mulai melaporkan adanya suara-suara aneh yang muncul tanpa sumber yang jelas. Suara-suara itu mencakup berbagai bunyi seperti langkah kaki, dentuman keras, dan suara manusia berbicara atau berteriak. Suara-suara itu sering kali terdengar di malam hari, terutama di sekitar rumah dan bangunan tertentu. Bahkan banyak penduduk yang melaporkan bahwa suara itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari dalam rumah atau tepat di luar jendela rumah mereka. Peristiwa ini tentu saja menyebabkan ketakutan di kalangan penduduk Grayton, karena banyak dari mereka percaya mereka diganggu oleh makhluk halus. Pada suatu waktu, penduduk yang sudah geram dengan suara-suara aneh berusaha untuk mencari sumber suara. Akan tetapi, mereka tak menemukan apapun. Bahkan saat terdengar suara langkah kaki, mereka tak menemukan jejak kaki satupun. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti asal-usul suara itu. Meski begitu, beberapa ahli menyimpulkan suara yang didengar oleh penduduk setempat kemungkinan besar adalah suara hewan seperti tikus, burung, atau hewan lain yang beraktivitas di malam hari.
Dan karena banyak orang sudah ketakutan, maka mereka akan menganggap suara yang berasal dari hewan sebagai suara dari makhluk halus. John Lee lahir pada tahun 1864 di Ebbets Kerswell, Devon, Inggris, yang dimana dirinya dikenal sebagai seorang pelaut yang kemudian menjadi pelayan. Singkat cerita, hidupnya berubah drastis setelah ia bekerja di rumah seorang wanita kaya bernama Emma Case di Bebercombe, yakni sebuah desa kecil. Kala itu, pada 15 November 1884, Emma ditemukan tewas di rumahnya. Emma dibunuh secara brutal dengan kepalanya dipukul menggunakan benda tumpul dan tenggorokannya digorok. Selain itu, rumahnya juga dibakar dan diduga ini dilakukan untuk menutupi jejak pembunuhan. John yang bekerja untuk Emma adalah orang pertama yang dijadikan tersangka dan dengan cepat John ditangkap untuk memastikan apakah John pelakunya atau bukan. Awalnya, John tentu mengelak, dirinya mengaku tidak tahu apapun. Meski begitu, polisi berhasil menemukan pisau yang digunakan untuk menggorok Emma dan berkat hal ini, John tak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya, John dijatuhi hukuman mati, meski John terus mengaku tak tahu apapun. Pada tanggal 23 Februari 1885, John dibawa untuk digantung di penjara yang ada di kota Exeter. Namun, kejadian aneh mulai terjadi. Ketika John dibawa ke tiang gantung, tali dipasang di lehernya. Namun, tuas yang berfungsi untuk mengangkat tali seketika tak bekerja dengan baik. Padahal sebelumnya, semua alat untuk eksekusi tak mengalami masalah apapun. Setelah diperbaiki dan yakin tuas dapat berfungsi dengan baik, Algojo langsung menjalankan tugasnya. Tapi sialnya, tuas kembali tak berfungsi. Waktu terus berlalu, setelah lebih dari 3 kali percobaan, tuas tetap tak berfungsi. Tapi ketika tali tidak dipasang di leher John, tuas berfungsi dengan baik. Di sisi lain, peristiwa ini dianggap sebagai kuasa Tuhan yang memberi pertanda bahwa John belum saatnya mati. Selain itu, banyak orang mulai percaya bahwa John memang tidak bersalah. Terlepas dari itu semua, hukuman mati John diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan semenjak hukumannya diubah, John dikenal sebagai manusia yang tak bisa digantung. Dan kisahnya menjadi misteri yang dianggap tak bisa dipecahkan. Meskipun kejadian yang menimpa John dianggap misterius, menurut para ahli era modern, banyak sekali kemungkinan mengapa John tak bisa digantung. Pertama, menurut para ahli, kemungkinan besar alat yang digunakan untuk menggantung John telah rusak. Tapi hal ini dengan mudah dibantah karena alat yang digunakan telah diperiksa berkali-kali dan kondisinya baik-baik saja. Namun saat hendak menggantung John, tuasnya entah mengapa selalu tak berfungsi. Lalu banyak ahli juga yang percaya Algojo-nya adalah orang tak kompeten. Hal ini juga dapat dibantah dengan sangat mudah. Karena bisa dibilang orang yang bekerja di penjara, terutama Algojo, tentunya bukanlah seorang amatir. Roket hantu Skandinavia adalah istilah yang digunakan untuk fenomena misterius yang terjadi di kawasan Skandinavia, seperti negara Swedia dan negara-negara tetangganya. Kejadian ini melibatkan penampakan benda terbang misterius yang seringkali digambarkan sebagai roket atau peluru kendali. Fenomena ini tentu saja menarik perhatian internasional karena terjadi pada era Perang Dingin yang mulai meningkat. Di sisi lain, fenomena ini pertama kali muncul pada bulan Mei 1946 di negara Swedia. Kala itu, banyak warga yang melihat benda terbang di langit yang seringkali tampak seperti roket atau rudal dengan jejak asap panjang di belakangnya. Gilanya, penampakan ini terjadi hampir setiap hari selama musim panas 1946. Selain di Swedia, penampakan serupa juga muncul di Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Para warga tentu tak tahu pasti benda apa itu. Namun yang jelas benda asing itu terkadang mengeluarkan suara seperti deru mesin atau ledakan. Tapi ada pula yang tak mengeluarkan suara sedikit pun. Terlepas dari itu semua, pemerintah Swedia, Norwegia, dan lainnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran tentang benda terbang yang dianggap misterius. Sayangnya, tak ada yang mampu mengungkap kebenaran terkait benda asing itu, karena tak ada jejak sedikit pun yang berhasil ditemukan.
Pada akhirnya, meski banyak pendapat terkait hal ini, mulai dari menganggap benda asing itu adalah senjata rahasia Uni Soviet yang sedang diuji coba, meteor, UFO, ilusi optik, dan lain sebagainya, fenomena yang kemudian dikenal sebagai roket hantu Skandinavia itu tetap menjadi misteri.